Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ismailiyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal 17.3 di bab pendapatan. Di soal 17.3 di bab pendapatan di sini ada 5 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu, hitunglah persentase penyelesaian kontrak pada akhir tahun 2015. Yang kedua, hitunglah laba kotor yang akan dilaporkan untuk tahun 2015. Yang ketiga, buatlah ayat jurnal untuk mencatat laba rugi di tahun 2015. Dan soal yang keempat, tunjukkan dan hitunglah nilai yang akan muncul di posisi keuangan pada akhir tahun 2015 terkait kontrak konstruksi ini. Lalu tunjukkan pula pos tersebut apakah ada di aset atau di liabilitas. Sebagai tambahan informasi, nilai piutang termin yang ditagih adalah sebesar 1.980.000. Dan soal yang kelima, jika diasumsikan estimasi total biaya kontrak pada tahun 2015 adalah 4.050.000, maka berapa laba atau rugi yang dilaporkan untuk tahun 2015? Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu hitunglah persentase penyelesaian kontrak pada akhir tahun 2015. Di mana persentase penyelesaian itu merupakan akumulasi biaya yang terjadi dikurang biaya yang belum terpakai dibagi estimasi terakhir atas total biaya dan dikali 100. Akumulasi biaya kontrak yang terjadi itu sebesar 1.755.000 dikurang biaya yang belum terpakai sebesar 105.000 dibagi estimasi terakhir atas total biaya yaitu sebesar 3 juta rupiah dan dikali 100%, di mana hasilnya adalah 55%. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu hitunglah laba kotor yang akan dilaporkan untuk tahun 2015, di mana untuk menghitung laba kotor itu berasal dari pendapatan, di mana pendapatan itu merupakan tagihan termin dikali persentase penyelesaian pada akhir tahun 2015. Tagihan termin di situ sebesar 2.230.000 dikali 55% sama dengan hasilnya adalah sebesar 1.226.500 dan dikurangi beban sebesar 1.650, di mana muncul laba kotor yang berupa rugi sebesar 423.500. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu buatlah ayat jurnal untuk mencatat laba atau rugi di tahun 2015. Ayat jurnal untuk mencatat laba atau rugi pada tahun 2015 yaitu beban kontrak berada di sebelah debit sebesar 1.650, di mana hasil itu merupakan akumulasi biaya kontrak yang terjadi dikurang biaya yang belum terpakai, yaitu 1.755.000 dikurang 155.000, yang hasilnya adalah 1.650.000. Lalu ada pendapatan kontrak di sebelah kredit sebesar 1.226.500 dan pekerjaan dalam proses yang merupakan rugi kotor sebesar 423.500 di sebelah kredit. Lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu tunjukkanlah dan hitunglah nilai yang akan muncul pada posisi keuangan pada akhir tahun 2015 terkait kontrak konstruksi ini. Tunjukkan pula pos tersebut apakah berada di sebelah aset atau di liabilitas. Nah, sebagai tambahan informasi, nilai piutang termin yang tertagih adalah sebesar 1.980.000. Nah, untuk menghitung nilai yang akan muncul di posisi keuangan pada akhir tahun 2015 terkait kontrak konstruksi ini, di mana pendapatan dikurang tagihan termin, di mana nilai pendapatan sebesar 1.226.500 dikurang tagihan termin yang tertagih adalah sebesar 1.980.000 dan hasilnya adalah
753.500 yang merupakan utang bruto. Lanjut ke pertanyaan yang kelima, yaitu jika diasumsikan estimasi total biaya kontrak pada akhir tahun 2015 adalah sebesar Rp4.050.000, maka berapakah laba atau rugi yang dilaporkan untuk tahun 2015? Nah, sebelum menghitung laba atau rugi yang dilaporkan untuk 2015, kita harus menghitung persentase penyelesaian, di mana persentase penyelesaian merupakan hasil dari akumulasi total biaya yang terjadi dibagi estimasi total biaya kontrak pada akhir tahun 2015 dikali 100%, di mana akumulasi biaya yang terjadi sebesar Rp1.650.000 dibagi estimasi total biaya kontrak pada akhir tahun 2015 adalah sebesar Rp4.050.000 dikali 100% yang hasilnya 41%. Nah, untuk menghitung laba atau rugi yang dilaporkan untuk 2015 itu muncul dari pendapatan, di mana pendapatan merupakan hasil dari tagihan termin dikali persentase penyelesaian. Tagihan termin sebesar Rp2.230.000 dikali 41%, yang hasilnya adalah sebesar Rp914.300, dan beban Rp1.650.000. Jadi 914.300 dikurang 1.650.000, terdapatlah rugi kotor sebesar 715.700. Sekian penjelasan dari saya mengenai soal 17.3 di bab pendapatan.